Permasalahan yang pertama adalah kurangnya kualitas udara pada Studio 20 dan Studio 21. Ruangan ini cukup lebar dan dapat menampung 50-70 mahasiswa. Sayangnya, banyak mahasiswa yang merasa kurang nyaman berada di studio ini, dikarenakan kualitas udara di dalam ruangan kurang baik yang menyebabkan ruangan terasa gerah dan pengap. Hal ini terjadi dikarenakan panas yang dihasilkan oleh manusia di ruangan tersebut terkurung di area bawah, juga kipas angin yang mendorong udara panas kembali ke area bawah, ditambah juga ventilasi ruangan yang hanya terdapat di area atas saja. Hal ini menyebabkan sirkulasi udara tidak tersalur dengan baik dan menyebabkan udara di dalam ruangan terasa pengap dan gerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat 3 solusi. Solusi yang pertama ialah memberikan ventilasi pada area bawah ruangan, sehingga sirkulasi udara juga dapat menjangkau area bawah ruangan dan membuat kualitas udara pada ruangan akan semakin baik. Solusi yang kedua yaitu memberikan exhaust fan pada ruangan untuk membantu sirkulasi udara pada ruangan tetap bersih dan segar. Dan solusi yang ketiga yaitu mengubah jenis jendela menjadi jendela nako, di mana jendela ini dapat mengalirkan udara dengan baik. Masalah yang kedua yaitu paparan matahari langsung. Selain kurangnya kualitas udara, Studio 20 dan 21 memiliki masalah lain, yaitu terdapat sebagian area pada belakang ruangan yang terpapar cahaya matahari langsung, di mana pada area tersebut terdapat bukaan yang menghadap ke arah barat, sehingga saat sore hari area tersebut akan merasa sangat panas dan silau. Solusi dari permasalahan ini ialah dengan memberikan secondary skin pada area bukaan untuk mengurangi cahaya matahari langsung terpapar ke dalam ruangan. Masalah yang ketiga yaitu boros energi. Masalah yang ketiga terdapat di ruangan PP Ars, di mana lobi pada ruangan ini menggunakan kaca mati dan tidak terdapat bukaan. Ruangan tersebut full AC, tetapi pintu masuknya terbuka sehingga fungsi AC pada ruangan tersebut tidak maksimal dan mengakibatkan borosnya listrik. Pada ruang kelas PP Ars ini juga terdapat kelas kecil berukuran 3x4, di mana pada ruangan tersebut terdapat 3 buah AC dengan rangkaian seri. 3 buah AC untuk ruangan dengan ukuran 3x4 sangatlah tidak efektif, apalagi dengan rangkaian seri. Hal ini tentunya akan menyebabkan borosnya penggunaan listrik untuk AC. Solusi dari masalah ini ialah dengan menyesuaikan kebutuhan AC pada tiap ruangan agar pas dan tidak berlebihan. Pintu lobi juga dapat diganti menjadi pintu airlock agar dapat meminimalkan udara keluar dari ruang ber-AC. Selain itu, ruang juga dapat diberikan ventilasi dan jendela yang dapat dibuka agar sewaktu-waktu dapat memanfaatkan sirkulasi udara alami. Selanjutnya, pipa saluran air hujan. Pipa saluran air hujan yang dibiarkan terbuka dan menjatuhi area depan gedung arsitektur. Hal ini menyebabkan ketika terjadinya hujan, menimbulkan genangan pada bagian depan gedung. Untuk solusinya, yang pertama menyediakan catchment area yang dapat menampung air dari atas dengan menggunakan pipa biopori maupun tangki air hujan, agar dapat menyalurkan kembali air hujan tersebut ke dalam tanah. Kemudian untuk solusi yang kedua, menggunakan green roof, agar air hujan tersebut tidak langsung keluar, melainkan ditahan oleh tanah yang berada pada bagian atap bangunan. Selanjutnya, pada sisi bagian kanan pintu departemen arsitektur terdapat bebatuan tajam yang cukup tidak nyaman untuk dipijak. Selain itu, bebatuan ini juga tidak dapat mengalirkan air, sehingga saat terjadinya hujan menimbulkan genangan. Nah, untuk solusinya, dapat mengganti dengan gravel atau bebatuan kecil yang dapat dilalui oleh air dan dapat mengalirkan air, sehingga tidak menimbulkan genangan. Untuk solusi yang kedua, mengganti menggunakan tanah atau rumput. Selanjutnya, selasar depan yang berbatasan dengan lab hidrolika. Pada selasar ini terdapat atap dan plafon yang bocor, sehingga pada saat terjadinya hujan, air hujan membasahi selasar dan menyebabkan dinding dan tiang-tiang yang terdapat di selasar menjadi lembab dan sedikit terkelupas. Untuk solusinya, yang pertama mengganti material dengan material yang lebih tahan akan cuaca dan iklim tropis.
Untuk solusi yang kedua, membuat catchment area atau area tangkapan air hujan pada bagian atap dengan tangki air. Selanjutnya, selasar yang berada pada lantai 2. Selasar ini menghadap ke arah timur, sehingga pada saat pagi hari akan terpapar cahaya dan panas matahari secara langsung. Untuk solusinya, yang pertama menggunakan shading. Penerapan penggunaan shading pada bangunan yang terpapar langsung oleh panas dan cahaya matahari dapat meminimalkan cahaya yang masuk ke dalam sehingga suhu ruangan tidak terlalu panas. Untuk solusi yang kedua, menggunakan vegetasi. Menanam vegetasi pada sekitar bangunan selain dapat menghalau panas dan cahaya matahari yang akan masuk ke bangunan, juga dapat menurunkan suhu sebanyak 3-4 derajat Celcius. Masalah pada koridor lantai 1 yang minim cahaya. Minimnya cahaya pada koridor ini disebabkan oleh 2 dinding masif yang mengapit koridor sehingga tidak adanya cahaya yang cukup untuk meneranginya pada siang hari. Solusi untuk masalah ini adalah memberi ventilasi pada kedua dinding yang biasanya diletakkan di atas pintu ataupun jendela. Selain itu, penggunaan dinding kaca pada beberapa bagian dinding ataupun penambahan kisi-kisi pada dinding juga bisa menjadi alternatif lain agar cahaya dan udara dapat masuk ke dalam ruangan dan memungkinkan untuk terjadinya cross ventilation. Masalah selanjutnya adalah air yang menggenang pada parkiran. Dikarenakan kontur tanah yang relatif datar, apabila hujan, air akan menggenang dan membuat parkiran becek sehingga kurang nyaman untuk dilewati. Solusi untuk permasalahan ini adalah menyesuaikan kemiringan parkiran dengan cara menambah jumlah tanah hingga mencapai kemiringan yang diinginkan. Dan apabila hujan, sebaiknya air hujan diarahkan pada saluran air yang akan bermuara ke selokan sehingga tidak menggenang. Solusi lainnya adalah pembuatan lubang resapan atau biopori yang dapat membantu air untuk segera masuk ke dalam tanah. Masalah selanjutnya ada pada kelas lantai 2, yaitu penggunaan jenis ventilasi pada kelas ini yang kurang memaksimalkan udara untuk masuk, sehingga ruangan di dalam terkesan panas dan pengap. Untuk permasalahan ini, solusi yang dapat dilakukan adalah mengganti model jendela menjadi nako, karena model jendela jenis ini dapat mendistribusikan udara lebih banyak hingga 90% daripada ventilasi sebelumnya, sehingga orang yang berada di dalam ruangan akan merasa nyaman. Masalah selanjutnya terdapat pada ruangan perpus, yaitu tidak adanya sirkulasi udara yang menyebabkan ruangan ini harus menggunakan AC secara terus-menerus, sehingga menambah beban energi. Solusi yang dapat dilakukan untuk permasalahan ini ialah menggunakan sistem hybrid di mana AC akan dihidupkan ketika diperlukan saja, dengan cara meletakkan exhaust fan sehingga udara panas yang ada di dalam ruangan dapat keluar, serta mengganti ventilasi di atas pintu dan jendela menjadi ventilasi yang dapat dibuka, sehingga udara segar dari luar dapat masuk ke dalam ruangan. Selain kedua solusi tersebut, solusi lainnya juga dapat dilakukan dengan meletakkan insulasi pada plafon sehingga panas dari atap akan tertahan dan tidak membuat ruangan menjadi panas.